Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Mutmainah dengan NPM 5021047 dari kelas 4B, mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum pada tahun 1947 hingga kurikulum merdeka. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis, serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan tidak asal berubah. Sejarah kurikulum di Indonesia sudah melalui perjalanan panjang. Sejarah mencatat perubahan tersebut mulai tahun 1947 hingga yang paling anyar yaitu kurikulum 2013. 1. Kurikulum 1947. Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini resmi digunakan di sekolah mulai tahun 1950. Perubahan rencana pendidikan bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Fokusnya pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat hingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 2. Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1957, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Ciri kurikulum ini adalah konsep tematik yang digunakan di mana setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. 3. Kurikulum 1964. Pemerintah pada kurikulum ini menetapkan bahwa hari Sabtu sebagai hari kerja, di mana siswa diberikan kebebasan untuk berlatih sesuai dengan minat dan bakatnya. Fokus utama pada kurikulum ini adalah pembelajaran aktif, pembelajaran kreatif, dan pembelajaran produktif. Melalui kurikulum ini, pemerintah menekankan setiap warga negara mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD pada program Pancawarna. Adapun ciri khas dari kurikulum 1964 adalah berfokus mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. 4. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi, materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Adapun ciri khas dari kurikulum ini adalah berfokus pada mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dan ciri khusus pada kurikulum ini yaitu correlated subject kurikulum. Muatan materi juga lebih bersifat teoritis. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang lahir akibat dilakukannya penyempurnaan kurikulum 1968. Ciri dari kurikulum ini yaitu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 lahir karena dikatakan kurikulum 1975 tidak mampu mengejar kemajuan pesat masyarakat.
Kurikulum ini lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Dalam kurikulum ini juga lahir penambahan bidang studi, yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. 7. Kurikulum 1994. Dalam suplemen kurikulum 1999, kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Perubahan yang terjadi di antaranya, sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Kurikulum ini juga mengganti nama SMP menjadi SLTP dan SMA menjadi SMU. Penjurusan di SMA terbagi menjadi 3, yaitu program studi IPA, IPS, dan bahasa. Selanjutnya, mata pelajaran PSPB boleh dihapuskan pada kurikulum ini dan diganti menjadi sejarah. 8. Kurikulum 2004. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini berbasis kurikulum yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, serta pengembangan pembelajaran. 9. Kurikulum 2006. Kurikulum ini biasanya dikenal dengan KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Ciri dari kurikulum 2006, guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian. Kemudian hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada pendidikan karakter diintegrasikan pada bidang studi. Kemudian, ciri khusus pada kurikulum ini juga terdapat penilaian pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. 11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sebelumnya dikenal sebagai kurikulum prototip. Dan inti dari kurikulum ini adalah merdeka belajar. Konsep ini dibuat agar siswa dapat menjalani minat dan bakatnya masing-masing. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang fleksibel, materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Ciri dari kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran yang berbasis proyek yang sesuai untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dan fleksibilitasnya dilakukan bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.